Selamat untuk yang sudah lolos ke seleksi substansi. Tapi kita bisa gagal kalau tidak mempersiapkan 8 persiapan ini. Apa saja? Simak video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Hasanuddin. Di video kali ini kita akan membahas 8 persiapan penting sebelum kita lanjut untuk menghadapi seleksi substansi, seleksi wawancara, seleksi paling deg-degan, seleksi yang bisa menentukan kita lulus sebagai awardee ataupun tidak. Ya, apa saja ke-8 persiapan tersebut? Kita mulai. Yang pertama pastinya adalah literasi atau reread. Baca kembali CV yang sudah kita buat di seleksi administrasi. Yaitu 2 esai penting. Esai profil diri dan juga esai kontribusi. Pastikan semuanya sudah hafal di dalam ingatan kita atau di luar otak kita begitu ya. Pokoknya benar-benar paham lah. Apa yang akan ada pertanyaan untuk esai kita sudah tahu jawabannya. Atau kita list pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kemungkinan akan ditanyakan di esai-esai kita ya. Kalau profil diri akan ditanyakan oleh psikolog dan juga kalau esai kontribusi akan ditanyakan oleh panitia LPDP dan rencana studi akan ditanyakan oleh akademisi. Jadi siapkan semua list pertanyaan tersebut dan siapkan jawabannya yang pastinya sudah nge-link atau sesuai dengan esai kita. Yang kedua persiapan lainnya, ikuti banyak webinar-webinar gratis ya. Pastinya karena dengan webinar tersebut kita banyak insight, tips dan trik begitu ya, dan juga lainnya. Tapi tidak usah terlalu banyak, cukup 2-3 webinar sudah cukup agar tidak terlalu banyak masukan sehingga membuat kita bingung. Yang penting kita bisa ikut salah satunya, kita bisa punya materi yang banyak, insight yang banyak yang bisa membantu kita lulus di seleksi substansi. Ketiga, kita harus join yang namanya WA group ataupun Telegram channel agar kita bisa melihat perjuangan teman-teman yang lainnya juga yang ingin lolos di seleksi substansi. Ini penting. Selain kita bisa memicu semangat kita juga bisa melihat informasi-informasi yang belum pernah kita dapatkan. Bahkan kalau misalnya ada yang bertanya di grup dan kita baca dan dijawab oleh awardee ataupun oleh orang yang tahu jawabannya, kita kan jadi tahu jawabannya begitu ya. Jadi dengan bergabung ke grup tersebut semakin banyak insight lebih yang belum kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya, latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau tadi kita sudah list ya pertanyaan-pertanyaannya, kita latihan menjawab depan cermin, depan laptop begitu ya. Kita latihan menjawab, percaya diri, duduk yang tenang begitu ya, duduk tegas, sikap tenang agar nanti pada saat interview aslinya walaupun offline dan juga online misalnya dua-duanya kita bisa libas karena kita sudah siap dengan menjawab pertanyaan tersebut. Jangan dihafal, tapi dilatih saja cara menjawabnya ya. Jangan dihafal karena ini bukan ujian kelas, bukan ujian sekolah ya. Jadi kita harus tahu polanya seperti apa, cara menjawabnya seperti apa. Selanjutnya, menyaksikan mock-up interview. Banyak di YouTube yang suka ada mock-up begitu ya. Silahkan lihat dulu. Sebelum kita nanti juga akan ikutan di mock-up interview, kita lihat dulu yang bagian mana peserta lain yang salah menjawabnya. Lalu bagaimana orang tersebut menjawab pertanyaan ini, bagaimana interviewernya mempertanyakan ini, bagaimana kalau yang dicecer, bagaimana kalau yang biasa saja, dan lain-lain. Kita bisa menganalisa tersebut. Nah, di persiapan selanjutnya kita yang mock-up interview. Setelah kita banyak melihat misalnya kesalahan orang dalam mock-up atau kelebihan orang lain dalam mock-up interview, sekarang giliran kita yang dijudge begitu ya, agar kita juga terlatih. Mock-up interviewnya bisa online, bisa offline dengan awardee sebelumnya. Baik itu di acara-acara yang berhubungan dengan webinar tadi atau di luar itu. Karena banyak awardee yang menawarkan untuk mock-up interview. Bisa tanya di WA group ataupun di Telegram channel, boleh nggak mock-up interview dengan saya? Cari yang memang sesuai dengan jurusan kita dan juga kampus kita. Agar nge-link tuh ya mock-upnya ya. Karena dia tahu apa yang kita tulis, apa yang kita ingin bicarakan. 7. Pelajari guideline dan juga juklak juknis ya.
itu akan diberikan ketika kita mendapatkan email pemberitahuan jadwal wawancara kita. Baca, print dulu, baca, pokoknya jangan sampai tidak dibaca. Persiapkan apa saja, dress code-nya apa, jam berapa, di mana tempatnya, kalau offline misalnya ya. Kalau online jam berapa, mulainya harus masuk ke Zoom meeting jam berapa, namanya diganti atau tidak. Pokoknya benar-benar sedetail mungkin dibaca dari yang kalimat-kalimat kecil aja. Agar nanti persiapan itu bisa membuat kita tenang. Jangan sampai persiapan kecil-kecil guideline tersebut kita tidak baca, akhirnya membuat teknis interview kita jadi gagal total hanya karena memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Terakhir pastinya ya, baca doa yang banyak karena doa mengubah takdir ya. Pastikan selama kita latihan persiapan kita berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan kita semuanya ya. Pastikan doa, ikhtiar sudah, doa sudah, tinggal tawakal. Tinggal serahkan semuanya ke Allah ya, begitu. Kita harus do the best, let Allah do the rest ya. Kita berikan yang terbaik apa yang kita punya dan biarkan Tuhan kita, biarkan Allah kita yang menentukan segalanya. Karena yang penting kita memberikan yang terbaik, hasilnya biar Allah yang menentukan. Cukup 8 saja persiapannya, tapi harus konsisten, disiplin ya. Kata kunci lainnya adalah konsisten, disiplin. Jangan latihannya sekali aja, tapi panjang, tapi hari-hari berikutnya tidak. Jangan, mending sebentar, sedikit, atau misalnya di waktu, tapi hari berikutnya juga ikut latihan disiplin konsisten ya. Jangan sampai bolong-bolong lah, tidak konsisten. Itu akan membuat nanti keperfekan atau kesempurnaan dari wawancara kita akan menurun. Cukup seperti itu, mudah-mudahan 8 persiapan ini bisa membantu kalian sebelum sebentar lagi nih ya seleksi substansi wawancara dengan pewawancara baik itu offline ataupun online ya. Semoga beruntung dan Allah berikan keputusan terbaik. Terima kasih untuk video kali ini, silahkan di-share jika memang membutuhkan dan juga memang bermanfaat bagi kalian semua ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.